Ini adalah video part terakhir perjalanan naik kapal kelut dari Medan menuju Jakarta. Dan part terakhir ini perjalanan kita lanjutkan dari kota Batam. Di sini kapal kelut berhenti lumayan lama, yaitu 5 jam. Daripada di kapal saya tidak ngapa-ngapain, akhirnya saya memutuskan untuk berkeliling kota Batam dan kembali lagi ke pelabuhan sebelum jadwal keberangkatan kapal yang sudah ditentukan. Oke teman-teman, sebelum kalian lanjut menonton video ini, saya harap kalian sudah menonton video part ke-1 dan part keduanya ya, supaya gak banyak informasi yang terlewatkan. Tadi pandai dia. Kenapa sini aja bang, nggak apa-apa. Sini aja nggak apa-apa. Oke teman-teman, nih jam 16.12 saya udah di pelabuhan lagi. Masih lumayan rame, masih banyak yang baru datang juga. Masuknya lewat sana, tapi saya mau ke pantai dulu. Nggak pantai sih, kita lihat kapalnya dari jauh teman-teman. Untuk tiket kapal kelut kelas ekonomi dari Batam menuju Jakarta itu di harga 400.000, sudah include makan sehari 3 kali. Dan ini kondisi di dek 8 bagian belakang terlihat ramai. Kayaknya sih banyak ya penumpang yang naik dari Batam. Tadi sih yang turun lumayan banyak tuh, ada kali setengah isi dari kapal pada turun di Batam semua. Nah berarti di sana itu Singapura tuh, kelihatan nggak? Nah tuh, gedung-gedung yang ada di Singapura. Mana ya? Oh lewat sini. Keren, parah rame. Nanti tinggal bilang aja penumpang lanjutan mas, gitu. Penting tiketnya di bawah. Lanjutan. Oke. Oke, kita udah masuk ke dalam pelabuhannya. Jadi buat kalian yang nggak mau kehabisan duit di kapal, pas singgah-singgah gini bisa keluar dulu beli jajanan di luar buat bekal di kapal nanti gitu. Nih kita masuk ke tahap berikutnya lagi teman-teman, pemeriksaan barang sama KTP. Oke teman-teman, barusan udah ngelewatin proses pemeriksaan. Emang wajib matiin kamera ya, nggak boleh nyalain. Nah ini kita langsung aja menuju ke kapalnya. Yoi. Tadi ada pemeriksaan KTP juga di pas lagi off cam. Habis pemeriksaan KTP, terus pemeriksaan barang gitu. Nanti dia kapalnya masih 1,5 jam lagi berangkatnya. Jadi dari sini langsung pelabuhan berikutnya itu pelabuhan Tanjung Priuk. Perjalanan 32 jam nyampe di Tanjung Priuk, estimasi jam 2 malam besok tanggal 26. Ini kan tanggal 24, 25, 26 malam. Tak bosan-bosan saya ingatkan kepada rekan-rekan semua bahwa kapal kelut ini tidak bisa untuk membawa kendaraan. Bahwa kapal kelut ini tidak bisa untuk membawa kendaraan. Membawa ya, bukan mengirim. Kalau mengirim bisa dengan cara dikargo atau dipaketin, tapi kalau buat ngebawa kendaraan itu nggak bisa, karena kapal kelut ini berbeda dengan kapal Roro yang memiliki dek khusus kendaraan serta pintu buat kendaraan. Kalau kapal kelut ini memang tipenya kapal penumpang. Tapi kalau teman-teman mau bawa sepeda goes tuh bisa banget dimasukin ke dalam. Kemarin juga ada beberapa bule yang naik kapal ini membawa sepeda goesnya. Kayaknya lagi keliling dunia deh. Oke, sekarang kita coba lihat ya kondisi di dalam kira-kira seramai apa setelah sandar di Batam. Dan ini banyak orang yang baru turun.
Kayaknya mereka baru nganter saudaranya deh. Dan ini kita masuk lewat dek 4 ya teman-teman. Di sini banyak petugas yang jaga-jaga nih. Oke, ini dek 5. Oh, ini kelas EWA. Jadi ada kelas EWA ya. Yang kelas lesehan gitu. Dek 7. Oke, kita ke dek 7 dulu deh. Dek 5 masih rame. Teman-teman. Dek 6. Ruangan kelas dek 6. Kita ke belakang. Oh. Kosong di sini, nggak ada yang lesehan. Dek 4. Nah, dek 4 nih. Kita coba lihat ya. Dek 4. Masih ada yang kosong sih. Tuh, beberapa agak gerah di sini. Ini ada tempat cas HP. Kunci 5037. Jadi ini kuncinya aneh ya. Dia bisa ngebuka, tapi nggak bisa ngunci. Aneh banget. Jadi kalau saya keluar, udah nggak bisa ngunci. Cuma bisa ngebuka gini doang. Nah, gitu. Alhamdulillah. Si abang yang tidur sini udah turun tadi. Jadi ini isi ini sama ini. Nah, ini saya di sini. Oke teman-teman, sekarang jam 17.28 atau jam setengah 6, sekitar 30 menit lagi kapal Kelut akan berangkat menuju Jakarta. Dan ini masih lumayan banyak penumpang yang baru naik ya. Berikut saya lampirkan di layar kaca alternatif lain apabila teman-teman ketinggalan jadwal kapal Kelut. Kalau dipikir-pikir sih ya memang lebih mahal dan juga lebih effort ya karena banyak transitnya. Dan bisa dibilang lebih lama juga sih. Kalau kapal Kelut ini kan cuma 32 jam. Nah, kalau kita transit dulu ke Jambi atau Pekanbaru itu ya bisa 50 jaman lah atau bahkan lebih kalau dihitung-hitung ya. Jadi memang udah paling bener dari Batam ke Jakarta ya naiknya kapal Kelut aja. Kecuali kalian mendadak harus pulang ya mending naik pesawat aja sih daripada naik angkutan lain yang tarifnya juga gak jauh beda, belum lagi jajannya segala macem gitu. Malah capek di jalan doang jadinya.
Berhubung kapalnya baru berangkat nih, jadi kita langsung aja lihat yuk situasi di kapal seperti apa. Walaupun penumpangnya ini rame, tapi penumpangnya ini kalau saya perhatiin ya, mereka itu masih taat aturan. Contohnya kayak gak manjat atau naik ke pagar pembatas, gak ngelewatin pagar pembatas, gak naik-naik ke sekoci dan segala macem. Jadi ketika penumpang lain yang ingin melanggar pun mereka pasti mikir-mikir. Berbeda dengan kapal-kapal ke arah timur ya, yang mana sebagian penumpangnya itu masih susah diatur. Jadi penumpang yang lain yang tadinya nggak niat ngelakuin malah jadi ikut-ikutan. Tapi kalau kapal Kelut ini bisa dibilang tertib sih, penumpangnya masih kondusif walaupun rame. Khususnya kepada penumpang yang baru naik, tidak membawa barang berharga ke kamar mandi atau toilet, serta meninggalkan barang di luar pengawasan karena kerap terjadi kehilangan. Karena secara bijak, selalu menutup kembali keran setelah dipakai dan buanglah sampah. Passenger are expected to comply with the non-smoking policy in all reports. We also email passengers to safeguard their personal belongings and appropriate intelligence in their bathroom or to be experienced. Oke lah, kita lanjut berkeliling lagi. Di sebelah kiri ada masjid. Jadi seperti biasa untuk kapal Pelni, masjid itu selalu ada di bagian belakang ya, entah itu di dek 7 atau dek 6. Soalnya layout kapal Pelni ini satu sama lain tuh mirip-mirip teman-teman, karena memang masih satu pabrikan sih. Yang beda itu cuma kapal Egon. Kapal Egon dia kapal bekasan dari Jepang, jadi memang layoutnya agak berbeda dengan kapal-kapal lainnya milik PT Pelni. Jadi kalau kalian naik Pelni, kalau udah pernah naik sekali, pasti next udah nggak akan kebingungan lagi tuh letak masjid di mana, dapur di mana, pantry di mana, kafetaria di mana gitu. Karena emang mirip-mirip layoutnya. Oke teman-teman, ini jam 18.14, kita ambil makan malam dulu. Terima kasih dan selamat makan. Kodek On deck 6, Kodek. rear section, and you are requested to run kindly invited to enter the dining room located on deck 6, rear section, and you are requested to wear neat and proper attire. Thank you and enjoy your dinner. Nah ini deh teman-teman, untuk menu makan malamnya ada ayam, terus sama ini apa sih? Itu dah. Nah terus kali ini kuahnya pakai sayurnya pakai kuah, sama dapat fruity dan air mineral 300 ml. Dapat puding juga sih tadi, tapi nggak saya ambil. Nah ini suasana kayak gini teman-teman. Jam 18.17. Untuk sayurnya kita ambil sendiri, terus ayamnya sama ininya diambilin. Jam 23.45, asli gerah banget di sini. Ini suasana di dalam kamar, aduh. Orang-orang pada tidur dan saya baru bangun dan pengen mandi, gerah banget. Nah. Dulu guys, wih kosong nih. Kemarin banyak yang tiduran sini. Ternyata nggak enak ya, satu kamar sama rombongan tuh. Jadi sungkan kita mau ngapa-ngapain, satu rombongan lah, satu kamar, cuma satu orang lain. Beda rombongan tadi sama saya berdua. Gimana ya kita nih mau ngapa-ngapain juga nggak enak. Mau mandi jam segini jadi sungkan, takut ganggu, ya gak enak lah, agak sungkan juga. Jadi dia untuk lebar ruang mandinya ya, ini nggak ada 1 meter sih untuk lebarnya, tapi panjangnya 1 meter.
lebarnya paling cuma 60 cm. Ya lumayan lah. Udah selesai mandi jam 00.04. Kalau dibilang seger sih enggak juga ya. Karena habis mandi langsung gerah lagi anjir. Jadi cuma ngilangin bau-bau doang. Makanya saya habis ini mau keluar, mau nyari angin. Wow, habis mandi enak, badan terasa enteng. Aduh. Suara deburannya kencang, cuma nggak berasa sih di dalam. Nggak terlalu berasa. Cuma gredek gitu doang. Ya, suasana kapal jam 00.08. Ya udah sepi jam segini. Orang-orang udah pada tidur di dalam semua. Walaupun ya masih ada aja sih yang begadang. Beberapa orang. Ada juga yang baru bangun. Kayak saya. Enak ya bangun jam segini tuh. Otak seger gitu. Rame ini kenceng bor. Sekarang jam 00.08. Nah, ini sekarang saya udah berada di masjidnya kapal Kelut. Jadi masjid ini tuh dibuka 24 jam. Sebenarnya sih nggak boleh tidur ya, cuma karena kemarin kondisinya emang lagi rame, jadi banyak nih penumpang yang tidur di sini. BTW ini walaupun malam tapi AC-nya tetap nyala 24 jam. Jadi di sini tuh dingin, teman-teman. Dan ini untuk posisi kita saat ini ternyata udah berada di timurnya Pulau Lingga di Kepulauan Riau. Dari sini ke Jakarta itu masih 700 km lagi. Estimasi sih sampai di Jakartanya itu besok jam 2 malam. Berarti masih ada sekitar 24 jam ke depan. Entah kenapa tiba-tiba lapar. Untungnya jam segini masih ada yang jual pop mie. Ini saya beli harganya 20.000 ya teman-teman. Terus tadi saya juga sama beli ini nih, beli snack. Tadi sari gandum beli 25.000 sama aqua 1 liter itu 20.000. Jadi kalau di total saya di kapal ini udah jajan sebesar 165.000. Gokil. Oke teman-teman, ini di luar udah terang ya, dan sekarang itu jam 9 pagi. Posisi saya baru banget bangun tidur nih, karena semalam begadang ngobrol sama orang gak kerasa tiba-tiba jam 4 pagi. Setelah itu saya sholat subuh di masjid, habis subuhan baru lanjut ke kamar buat tidur. Dan ini bangun-bangun untung masih jam 9 sih. Karena saya kesiangan, jadinya saya gak ambil jatah makan pagi ya. Ya gak apa-apa dah. Oh iya, BTW untuk kamarnya ini lumayan bersih. Saya perhatiin sih dari awal berangkat sampai sekarang itu gak ada kecoa-kecoa yang berlalu lalang ya. Kutu busuk juga gak ada. Jadi untuk kebersihan oke lah kamar kelas 2A ini. Dari kamar saya langsung bergegas keluar untuk berjemur matahari pagi, karena saya udah merasakan bahwa tubuh saya ini akan dilanda demam. Ciri utamanya itu biasanya tenggorokannya sakit ya. Nah ini saya udah ngerasain tenggorokan sakit nih tadi pas baru bangun tidur. Kayaknya sih ini gara-gara semalam ya, saya makan mie ditambah semalam itu udara sangat dingin dan saya nggak pakai jaket. Dari tengah malam sampai subuh diterpa udara dingin dan saya tahan-tahan dinginnya. Dan tadi pas baru bangun tidur baru deh berasa tuh tenggorokan sakit. Ya kayak radang gitulah. Biasanya abis radang gitu baru tuh demam. Nah ini saya lagi mengkondisikan supaya badan saya nggak demam nih. Ini saya lagi jalan-jalan aja cari keringet karena tiba-tiba AC di kamar itu berasa dingin ya. Yang tadinya gerah jadi berasa dingin. Berarti emang badan saya yang lagi sakit nih. Nah, ini barusan beli ginian di Sagara Mart, harganya 20.000. Berarti total duit yang udah dihabisin di kapal ini sekitar 170.000 teman-teman. Gokil. Dan ini jam
10.18, saya lagi di kafetaria. Di sini lumayan rame. Jam setengah 12 siang saya langsung meluncur ke ruang makan untuk mengambil jatah makan siang. Nah ini saya udah pakai tangan kanan ya teman-teman, jangan dihujat lagi. Karena memang sejatinya memberi itu enak pakai tangan kanan. Soalnya kita dididik dari kecil untuk memberi pakai tangan kanan. Cuma kadang ada kondisi tertentu yang gimana kita nggak bisa memberi pakai tangan kanan. Jadi cukup bilang maaf tangan kiri. Ya nggak apa-apa juga sih, harap dimaklumi ya. Dan ini suasana ruangan yang baru aja dibuka untuk makan siang. Enak ya, datang awal tuh ternyata masih sepi dan masih belum terlalu antri juga. Masih gampang lah cari bangku kosongnya. Untuk lauknya sendiri sebenarnya sama aja sih kayak kelas ekonomi. Ada sosis dan juga ikan. Yang membedakan hanya sajiannya aja. Kalau kamar kelas ini kita disajikan dengan piring, kemudian nasinya ambil sendiri sepuasnya dan sayurnya juga ambil sendiri. Untuk kerupuk, tenggo dan juga sambal dan air minum, kelas ekonomi pun sama juga dapet. Dan ini nggak ada buah ya teman-teman. Menjelang jam 12 siang, posisi kapal Kelut saat ini sudah berada di Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di Pulau Bangka, di daerah Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Jadi untuk kapal Kelut ini dia tidak singgah di Kepulauan Bangka ya teman-teman. Satu-satunya kapal Pelni yang singgah di Pulau Bangka itu hanya kapal Bukit Raya yang beberapa waktu lalu sudah saya buatkan perjalanannya. Dan biasanya saat merambat pulau seperti ini kita akan mendapatkan sinyal ya, walaupun gak kenceng-kenceng banget sih. Dan gelombang kelas 2 yang sampai saat ini belum menikmati hidangan makan malam, kami persilakan untuk segera memasuki ruangan makan. Oke teman-teman, jam setengah 7 malam, barusan habis makan. Nah ini gak saya minum karena lagi sakit tenggorokan, gak enak banget. Kita balik ke kamar, siap-siap deh, saya mau tidur lagi. Selamat malam diberitahukan kepada penumpang kelas ekonomi yang belum memiliki hidangan makan malam. Oke teman-teman, nih jam 23.29 barusan ada pemberitahuan bahwa iya udah mau sampai anjir, udah ada Jakarta. Tadi saya bisa di musola, habis sholat Isya, terus ada pemberitahuan dari atas katanya suruh petugas siapin lambung kiri. Ternyata benar udah mau sampai Jakarta, padahal di jadwal sih jam 2 pagi sandernya, tapi ini kayaknya lebih cepat, mungkin sekitar jam 1. Oke, saya belum beres-beres kamar, jadi habis ini mau ke kamar balik lagi buat beres-beres baju segala macem. Tadi sempet gak enak badan teman-teman, tenggorokan hampir radang. Akhirnya saya timpa tidur aja tadi dari sore sampai malam. Akhirnya sekarang alhamdulillah udah enakan lagi. Lebih cepat
dari jadwal yang seharusnya. Mantap. Mantap Pelni. Itu tangganya udah diturunin, tangga pandunya. Sebentar lagi bakal ada pilot boat yang merapat ke sini. Bakal ada pilot yang naik buat mandu kapal masuk alur pelabuhan. Ini dia pilot boat yang membawa petugas pandu untuk memandu kapal kelut dalam bersandar di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Karena memarkirkan kapal besar seukuran kelut ini tidak semudah yang dibayangkan oleh orang awam seperti saya, maka dibutuhkanlah peran dari petugas pandu ini, bapak yang berseragam putih itu. Ini ekstrim banget loh, naiknya tuh gak pakai tali. Gak hanya di Indo aja sih, di luar negeri pun sama juga begini, naiknya gak pakai tali. Tapi si bapaknya udah pakai pengaman tuh berupa ini pelampung yang terbuka otomatis kalau nyebur ke laut. Oke teman-teman, kita balik ke kamar, kita beres-beres. Habis itu baru kita lihat kapalnya sandar. Kamar saya ada di sebelah kanan sini. Wah, ada pada siap-siap penumpangnya. Wah, ada pada beres-beres lur. Barang-barangnya jangan sampai ada yang tertinggal. Balikin kunci dulu lur. Bang, yang 100.000. Oke, makasih. Ya. Oke teman-teman, jadi ini kamar yang sudah menemani kita selama 2 hari di kapal kelut, kamar kelas 2A dengan total 6 kasur. Jadi sejauh ini sih kekurangannya ya, yaitu dicolokan. Jadi orang-orang kalau mau ngecas harus ke situ. Jadi di setiap kasur tuh nggak ada colokannya. Kalau kelas ekonomi kan dia di setiap kasur ada colokannya. Jadi kita nggak usah jauh-jauh buat ngecas gitu. Ini cuma 2. Jadi kita harus bawa kepala charger biar bisa berbagi sama yang lain juga. Terus kekurangannya lagi untuk kamar kelas ini tuh nggak ada hordengnya. Jadi kalau tidur kita kurang privasi. Terus sama ini kunci locker tadi nggak ada kunci lockernya. Yang punya saya nggak dapet kunci lockernya, sama kunci pintu. Kunci pintu saya tuh nggak bisa buat ngunci dari luar, cuma bisa buat buka aja gitu teman-teman. Itu aja sih. Dan untuk kekurangan kamar kelas ini ya memang dia bakal nyampur dengan orang lain, dan gak enak ya kalau kita dapat rombongan orang lain gitu. Jadi misalnya yang lain pada rombongan terus kita sendiri, kita kayak ngerasa asing aja sih. Untung tadi dapat rombongan yang ya lumayan enak lah orangnya, jadi bisa ngobrol-ngobrol juga gitu teman-teman. Terus untuk kasurnya sejauh ini sih bersih, nggak ada kecoa-kecoa yang lalu lalang, bersih banget. Sama ini agak pendek sih buat duduk nih, buat tinggi 178. Jadi kita kalau duduk, posisi duduk di sini tuh agak mentok kepala. Tapi overall oke lah. Gitu teman-teman. Itu aja sih. Yaudah kita keluar lagi, kita lihat kapalnya sandar di pelabuhan. Oke? Jadi apakah worth it memesan kamar kelas untuk saya yang perginya sendirian? Menurut saya worth it aja sih kalau pesen kamar kelas 2A atau 2B, karena harganya nggak terlampau mahal. Sebab kalau tiket kamar kelas 1 itu harganya nggak jauh beda sama pesawat. Dan enaknya kamar kelas ini sebenarnya dapat locker khusus ya. Ya walaupun tadi lockernya rusak sih, kecewa banget saya. Dan juga untuk tidur emang enak yang kamar kelas, karena kita bisa tidur menghadap ke tembok, nggak menghadap ke orang lain. Kalau di kelas ekonomi, kalau kapalnya penuh, nah itu tidurnya agak enak tuh, nggak nyaman, karena ngadep kanan kiri ketemunya orang lain, orang asing. Jadi ya agak aneh, apalagi kalau orang lain yang tidurnya barbar ya. Belum lagi yang kentut, yang ngorok, yang ngigo tidurnya. Dan bagi kalian yang introvert, memilih kamar kelas ini juga sebenarnya tantangan ya, karena kita nggak tahu nih bakal
sekamar dengan orang yang karakternya seperti apa. Ya walaupun dipisah sih cewek cowok, cuma kan tetap aja masa iya satu kamar gak ngobrol atau ucapin sepatah apapun, kan jadi awkward banget ya. Ya pastinya bakal tercipta obrolan-obrolan yang entah itu disengaja atau enggak. Oh iya teman-teman, untuk kapal Kelut sendiri memang jadwal ketibaan di Tanjung Priuknya itu keseringan tengah malam kayak begini ya. Tapi tenang aja, nggak usah khawatir. Bagi kalian yang baru pertama kali dan takut, bisa tonton video ini sampai selesai ya. Dijamin gak akan ketakutan dan gak kebingungan lagi. Karena setelah ini juga saya mau langsung pulang ke kediaman saya di kota Depok. Tidak semua penumpang yang turun dari kapal ini akan pulang ke Jabodetabek, melainkan banyak juga yang akan lanjut perjalanan menuju luar Jabodetabek, kayak ke Ciamis, Tasikmalaya, Pekalongan, Tegal, Pemalang, Solo, Semarang, kemudian Wonogiri, Pacitan, dan sekitarnya. Isi kapal Kelut ini tuh adalah perantau dari berbagai macam wilayah di Pulau Jawa, bahkan ada yang sampai ke NTB juga. Dan biasanya saat kapal Kelut bersandar, di luar pelabuhan itu bakal banyak bus malam yang standby dan langsung berangkat malam ini juga. Jadi penumpang yang baru tiba bisa langsung lanjut perjalanan lagi naik bus ke Jawa Tengah dan sekitarnya. Nanti kita lihat deh kira-kira ada bus apa aja nih yang standby di luar pelabuhan. Oke teman-teman nih, jam 00.40 setelah 61 jam perjalanan dari Medan akhirnya sampai juga di Pelabuhan Tanjung Priok. Kita turun lewat dek 4 aja biar bisa lihat kapalnya. Rame cuy. Ini kelas apa ya? Oh 2A. Kita coba lewat jalan lain teman-teman, siapa tahu ada yang lebih lancar. Karena tadi lewat situ macet banget, stuck. Di bawah. Saya lagi pesan tiket nih. Nih antri banget BTW. Cuma 2 pintu doang soal. Sebenarnya nggak harus keluar buru-buru banget sih ya. Soalnya ada beberapa penumpang yang emang dia pengen lanjut perjalanan ke luar Jakarta. Jadi harus cepet-cepet biar nggak kehabisan tiketnya. Jadi ada 2 akses, ada yang lewat Garbarata, ada yang lewat tangga juga. Kalau kalian bawa barang gede, mending lewat Garbarata aja. Lihat bawah jangan lupa. Nah, terkesandung, repot deh. Oke, udah sepi. Kita foto-foto dulu lah ya. Nah tuh yang lewat Garbarata situ teman-teman. Kalau barang bawaan kalian gede-gede, lewat Garbarata aja karena langsung pakai eskalator di situ. Dan eskalatornya tuh eskalator yang datar, yang bisa buat bawa koper segala macam. Ini kapal Kelut nanti berangkat lagi jam 19.00 ntar malam dari Tanjung Priok, dan itu tiketnya udah habis semua kecuali kelas 1A tadi yang masih ada. Itu 1 juta sekian tiketnya. Gitu teman-teman. Berarti banyak juga nih nanti yang balik, yang naik dari Jakarta ke Medan atau ke Batam sih yang rame tuh. Nah ini dia kapalnya.
Jadi menurut saya dengan tarif 986.000 untuk kamar kelas 2A dari Medan menuju Jakarta dengan waktu tempuh 61 jam dan dapat makan sehari 3 kali, worth it sih. Tapi lebih worth it lagi sebenarnya pilih di kamar kelas 2B karena harganya cuma 918.000 aja. Tapi ya jujur ini masih worth it dibandingkan kita naik bus dari Medan menuju Jakarta. Tapi ya balik lagi sih, setiap kendaraan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Enaknya naik bus dia ada setiap hari jadwalnya. Nah kalau kapal ini hanya seminggu 1 kali. Tapi jujur lebih enjoy naik kapal walaupun memang membosankan gitu-gitu aja. Oke teman-teman, di jam 1:02 kita keluar aja yuk. Foto dari sini aja nih, dari atas. Bisa kok. Ini kayaknya habis hujan deras deh. Masih pada basah-basah gitu. Oh iya, BTW ini udah nggak ada KRL lagi ke Depok. Jadi saya bakal naik Transjakarta aja kayak nanti ngecer-ngecer sampai Depok, sampai Rambutan deng. Dari Rambutan nanti lanjut naik angkot gitu. Ini yang mau nyantai-nyantai nunggu pagi di sini bisa nih. Adem juga ruangannya. Oke teman-teman, di jam 1:05. Jadi saya mau langsung pulang aja menuju Depok. Karena kalau nanti udah agak pagian udah rame. Karena nih udah tanggal 26, orang-orang udah pada masuk kerja. Jadi kalau nanti nunggu subuh itu bakal berbaur sama orang berangkat kerja, males banget. KRL-nya penuh. Jadi balik sekarang aja. Naik nggak tahu naik apa sih, yang pasti nggak naik KRL, soalnya KRL udah nggak ada lagi dari sini. Dari Tanjung Priok tuh terakhir jam 9 malam. Kalau dari kota terakhir tuh jam 11:30 malam kalau nggak salah KRL. Soalnya kalau dari Tanjung Priok ke Depok enak naik KRL sih. Jadi kita ngecer-ngecer lagi aja. Nah bagi teman-teman yang mau nunggu pagi bisa di atas ini. Bisa guleran juga pakai tiker, biasa ada yang jual tiker sih 10 ribuan. Nah kita lihat ya, sekalian mau foto kapalnya. Nah ini tempat nunggu pagi, tempat nunggu penumpang juga. Biasanya udah ada di sini sampai H-1 bahkan H-2. Biasanya udah standby di sini buat nunggu kapal. Nah ini dia teman-teman. Ini gratis, paling sewa tiker aja. Nggak sewa sih, beli jatuhnya. Kan banyak yang tidur-tiduran di sini. Dan tadi saya ngecek di aplikasi Pelni, tiket ke Medan tuh udah habis semua. Ke Medan ke Batam. Ke Batam tuh udah habis semua. Sisa kelas aja, kamar kelas. Yang 1B. Gitu. Berarti nanti bakal rame banget di sini nih. Nanti malam. Nih banyak yang tidur di sini. Oh di sono ada warung-warung juga. Nah, foto di sini cakep. Oke. Oke teman-teman, di jam 1:14 kita cabut yuk, langsung balik aja ke Depok. Nah ini masih banyak penumpang yang keluar dari pelabuhan. Nah ini masih ramai juga nih. Pada nunggu apaan? Nunggu jemputan kali. Dari sini tuh bisa langsung pesen Grab atau Gojek. Nah Gojeknya bisa masuk ke dalam sini. Ini tuh bukan zona merah ya BTW. Dan itu masih ada Alfa. Indomaret yang buka, ini ada Indomaret, ada ATM Mandiri. Ini banyak juga yang nawarin ke Jawa. Ini nggak tahu ya penumpang yang mau berangkat apa yang baru turun, nyampur sih. Tapi biasanya yang mau berangkat mah nanti datangnya. Kecuali yang emang rumahnya jauh. Nah mereka biasanya udah stay di sini dari beberapa hari atau beberapa jam sebelum berangkat biar gak ketinggalan. Nah ini di sini pintu keluarnya rame. Jangan khawatir, di sini aman teman-teman. Di Tanjung Priok mah aman banget. 24 jam. Tuh. Nah, biasanya di sini ada bus nih. Bus-bus antar kota. Tadi banyak juga sih penumpang-penumpang yang mau lanjut ke Jawa Tengah, terutama area Wonogiri sana. Tadi yang sekamar saya itu mau lanjut ke Majalengka. Dia naik travel.
Terus tadi ketemu barengan juga dia mau ke Pacitan. Nah ini dia nih bis-bis yang ke arah luar kota. Nah ini dia teman-teman. Ada bus apa nih? Kayak Cipta Karunia. Enggak Pak, lihat-lihat aja Pak. Cipta Karunia, nggak tahu tujuan mana. Ini ada King apa ini? Kebanyakan sih tujuan Solo. Ini ada Setia Negara, tujuan Pekalongan biasanya. Oh ini ada Sari Indah bro, tujuan Surabaya, gokil. Ada Sari Indah, sama ada apa nih nggak tahu. KJM Putra. Banyakan pariwisata sih. Mungkin armada bantuan atau apa gitu. Rata-rata tujuan ke Solo, Wonogiri, ke Surabaya ada juga. Kalau mau ke Surabaya bisa transit di Solo atau Semarang juga bisa. Oke, kita lanjut aja keluar teman-teman. Oh ini ada lagi nih. Akhirnya dia ada teman-teman. Transjakarta yang ke terminal. Jadi kita nggak harus ngojek. Yoi. Sebetulnya rute ini sudah off ya teman-teman, cuman aktif kembali dalam rangka arus mudik dari tanggal 13 Maret sampai 29 Maret. Iya Pak, kita naikin aja ke Terminal Tanjung Priok, lebih hemat 20.000. Kalau naik ojek 25, ojek pengkolan. Nah ini saya bayar pakai e-money mandiri ya dari Indomaret. Dia nggak bisa pakai uang cash, dia harus pakai kartu. Pakai kris bisa juga Bang? Oh nggak bisa ya? Iya. Sukses. Bisa Mas, 3.000. Oke, baik. Setelah menunggu 20 menit, akhirnya bis kita diberangkatkan juga dengan tujuan akhir ke Terminal Tanjung Priuk. Dari Terminal Tanjung Priuk nanti akan ada bus Transjakarta 24 jam yang rutenya mengarah ke Cawang sampai PGC Cililitan. Dari Cawang nanti kalian bisa tuh transit ke beberapa koridor lainnya naik Transjakarta 24 jam juga. Contohnya kayak ke Pasar Rebo, ke Kampung Rambutan, ke Pinang Ranti juga ada, ke Pancoran Tugu juga bisa, kemudian ke Kampung Melayu, ke Pasar Senen juga bisa. Nanti tinggal tanya-tanya aja petugasnya kalau masih kurang jelas. Sebelum lanjut ke Transjakarta berikutnya, kita wajib tap out dulu ya. Dan nanti kita akan naik Transjakarta yang ada di depan ini, koridor 10 tujuan Tanjung Priuk PGC Cililitan. Tapi nanti kita turun di Cawang Sentral aja, karena Cawang Sentral itu tempat transit berbagai macam koridor. Jadi kalau teman-teman mau ke Pasar Senen, nah bisa tuh turun di Cawang Sentral. Oke teman-teman nih jam 1.55 udah sampai di Tanjung Priuk terminal. Tadi bisa udah nunggu sih di depan tuh yang koridor ini. Ini ada toilet di sini. Ada toilet. Oh banyak yang nunggu juga nih di sini. Banyak yang menunggu pagi sepertinya ya. Nah kita tinggal jalan aja tuh ikutin orang. Ternyata saldonya habis, saldonya kurang, jadi ngisi dulu di sini bisa sini. Ini Terminal Tanjung Priok malam ini teman-teman, tuh agen-agennya di atas sana ya. Ini ada Prima Jasa, nah ini bis yang berangkat terpagi nih. Ada Murni Jaya, Arimbi, terus sama Budiman tuh. Oke. Wow. Oke, tutup.
Cempaka Putih, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Cempaka Putih. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Nanti kita lanjut koridor 7 ke Kampung Rambutan, teman-teman. Jadi yang transit di sini nggak cuma yang ke Rambutan aja, tapi ada juga yang mau ke Pluit, teman-teman. Pluit. Ini kalau yang 24 jam ini cuma beberapa koridor aja ya. Kalau nggak salah sih 10 koridor doang. Setelah menunggu 15 menit, akhirnya datang juga bus Transjakarta yang ke arah Kampung Rambutan. Kita naik ini dan nanti turun di Pasar Rebo atau namanya halte flyover Raya Bogor. Khusus Transjakarta yang 24 jam ini dijaga oleh petugas ya. Jadi ada 2 yang bertugas, ada driver dan juga ada petugas keamanan. Jadi nggak usah khawatir lagi. Oke teman-teman, udah check out dari halte. Ini tujuan mana? Kampung Rambutan lah. Sekarang jam 3:09. Jadi total ongkos yang dihabiskin itu 6.000 dari Tanjung Priuk sampai ke sini. Nah dari sini saya mau lanjut naik angkot, teman-teman. Nah jadi kalian bisa naik angkot 112 atau angkot 19 kalau mau ke Depok, teman-teman. Nah ini suasana di Pasar Rebo seperti ini. Sepi, di sini nggak ada bis yang ngetem. Tadi di sebelah sana juga nggak tahu ya ada bis yang ngetem apa enggak. Belum ngecek sih. Oke. R16 penumpang full. Nah itu di situ ada bis 2000 ya. Itu tujuan ke Tasikmalaya via Puncak, teman-teman. Tujuan Tasikmalaya via Puncak lewat Bogor. Jadi kalau kalian mau ke Bogor bisa naik itu tuh. Kan nggak ada angkot nih dari sini ke Bogor. KRL juga nggak ada jam segini. Bisa naik itu, teman-teman. Kayaknya angkot 19 nya kagak ada deh. Jadi naik 112 aja deh. Ini ada nih 112. Sini. Ini 112. Iya bukan. Ini 112 nih. Oh 37. Ini 37 ke Cibinong kok nggak salah. Nah 112 nih. Buset. Sapu jagat lur. Ini ada taksi hijau juga di sini. Baru nggak anjir. Depok guys. Inilah enaknya kita tinggal di ibu kota, yaitu transportasinya yang nggak pernah mati alias 24 jam non-stop. Gak hanya transportasinya aja sih, warung makan juga jam segini masih banyak nih yang buka. Jadi kalian gak usah takut kelaparan. Yang penting kalau jam segini hati-hati aja dan hindari tempat sepi karena mengundang kejahatan. Kalau Pasar Rebo sih sejauh ini aman-aman aja. Yang penting jangan main HP di pinggir jalan aja dan jangan di tempat sepi. Kalau nunggu di tempat yang agak ramean.
Kasih Pak. Oke teman-teman nih jam 4 pagi alhamdulillah sampai juga di kampung halaman tercinta Depok. Jadi total 2 jam perjalanan, ongkos 26.000. Tadi naik angkot 20.000 BTW dari Pasar Rebo sampai sini. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini teman-teman. Dan sampai jumpa di video perjalanan berikutnya ya. Alhamdulillah sampai juga di kampung halaman. Akhirnya kita mudik teman-teman. Depok City, yoi.